Oke baik, kali ini masih di channel Ruang Belajar Bersama, channel edukasi. Di video kali ini kita sudah sampai di bagian ketiga atau part 3, bagaimana membuat media pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan aplikasi Articulate Storyline 3 ini. Oke, part 1 dan part 2 itu sudah kita buat. Part 1 adalah instalasi aplikasi Articulate AS3 ini, dan part 2 bagaimana membuat opening di AS3 dan menu materi di AS3. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan dicek di deskripsi video ini untuk link video part 1 dan part 2 saya cantumkan di deskripsi video. Oke, sekarang kita lanjut untuk part 3-nya. Langsung saja kita buka aplikasi Storyline 3-nya. Untuk part 3 ini kita akan belajar bagaimana mengisi materi atau konten materi di aplikasi Storyline 3 ini. Oke, nah sengaja saya buat mulai dari part 1 sampai sekarang ini, itu dari dasar atau basic, supaya teman-teman bisa mengikuti. Ini saya belum pernah untuk yang part 2 kemarin saya tidak membuat project baru supaya sama tampilannya ketika teman-teman baru pertama kali menginstal. Karena sekarang adalah part 3, artinya sudah ada recent project, yaitu project pertama ini yang part 2 kemarin sudah kita buat. Oke, karena kita akan lanjutkan di part 3, maka langsung saja kita buat. Kita klik recent projectnya. Ini yang sudah kita buat di part 1. Di part 2 scan 1 ini adalah opening. Di scan ini adalah opening, yang mana di 2 slide ini ada opening dan menu yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan masuk di entry project untuk slide 2 di sini. Jadi langkah pertama, teman-teman, nanti di menu-menu ini akan kita isi materinya. Jadi kita akan membuat scan baru lagi. Jadi teman-teman, di sini ada pilihan new scan. Jangan membuat new slide di scan ini, tapi kita akan membuat scan baru. Di sini teman-teman klik saja scan-nya, kemudian akan muncul seperti ini. Oke, seperti biasa ini kita rename saja. Kita buat misalnya materi 1. Oke, materi 1. Kemudian ini juga bisa kita rename materi 1, samakan saja. Kemudian yang di bagian sini jangan lupa ini kita hapus semua checklistnya, supaya pada saat previewnya nanti untuk semua tombol-tombol ini tidak muncul. Di bagian sini juga ini kita hapus saja untuk resource top barnya, kita hapus yang seperti ini. Untuk menu juga kita hapus, sehingga yang muncul adalah slide editornya saja. Oke, kemudian ini juga bisa kita hapus. Volume dan caption ini kita hapus. Oke, kita cek lagi supaya tampilan previewnya nanti kelihatan slide-nya saja yang akan kita buat. Oke, langsung kita oke saja. Kemudian kita double klik. Nah, ini adalah kanvasnya. Kalau teman-teman mau ganti backgroundnya lagi untuk khusus sub materinya, di materi yang ini yang kemarin kita buat, ada menu kompetensi dasar, materi elastisitas, materi momentum, contoh soal, kuis, biografi. Ini yang ada di video part 2. Nanti di bagian masing-masing ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini akan kita isi konten materi di dalamnya. Jadi untuk backgroundnya ini bisa kita ubah,
caranya, teman-teman ganti saja sini bagian desain, pilih yang mana yang akan digunakan atau klik kanan, kemudian pilih format background. Mau menggunakan apa di sini, menggunakan tekstur dan lain sebagainya, ini bisa. Teman-teman tinggal pilih saja mau memanfaatkan background seperti apa. Supaya berbeda dengan yang kemarin, saya akan pilih misalnya ini saja. Oke, scale-nya, XY-nya kita buat seperti ini. Ini defaultnya saja. Kemudian transparansi bisa kita atur. Ini kita cek di bagian preview di sini. Kita bisa atur mau agak transparansi, saya atur ke 30% saja. Oke, kemudian kita close. Inilah, ini tidak akan mempengaruhi slide di scan yang lainnya. Oke, hanya kita buat formatnya untuk di scan ini 2.1 dan slide-slide selanjutnya. Oke, nah karena di sini kita ini adalah menunya dan isi menu yang akan didapatkan nantinya adalah ini. Oke, nah sekarang kita akan isi di slide di scan 2 ini adalah kompetensi dasar. Oke, ini sesuai alurnya ya yang saya buat di video sebelumnya ini. Kalau teman-teman yang lain sesuai projectnya saja, sesuai kebutuhan. Oke, saya kembali ke sini, kita insert seperti biasa. Kita insert karena kita akan memasukkan teks, maka kita ambil text box. Oke, kemudian kita buat di sini, kita isi. Kompetensi dasar. Oke, kemudian kita custom, kita bisa ubah. Misalnya saya menggunakan warna hitam saja, kemudian kita bold, kita tempatkan di tengah, kemudian kita atur fontnya, kita ubah fontnya. Oke, sesuai selera saja, kita cek saja. Inilah. Oke, kemudian kita tempatkan di tengah. Teman-teman masih ingat bagaimana supaya teks kompetensi dasar ini? Oh ya, kita besarkan dulu. Kita besarkan dulu supaya kelihatan bahwa ini adalah judul untuk scan ini ya, bukan judul utama. Oke, kita akan posisikan di tengah. Teman-teman masih ingat di video kedua? Oke, kita ke format, kemudian pilih Legend, kemudian pilih Legend standar. Oke, maka dia akan posisi di tengah. Oke, sekarang kita isikan teks untuk kompetensi dasar. Kita insert lagi, kemudian text box. Kita buat seperti ini. Misalnya, karena ini apa ya? Saya ambil di sini saja. Ya, tidak lama ya. Fisika SMA kelas 11. Oke. Itu saja. Oke, kita akan ambil saja bagian kompetensi dasarnya. Anggaplah yang akan kita ambil ini supaya saya tidak terlalu lama. Oke, kita akan copy saja ya, cukuplah sampai sinilah. Oke, kita akan ambil ini sebagai kompetensi dasar. Saya copy, kemudian masuk ke aplikasi. Oke, saya tinggal paste saja di sini. Oke, nah kita rescale dulu. Kemudian kita atur supaya
agak lebih rapi. Sorry. Oke, saya rapikan dulu teman-teman. Oke, kemudian kalau misalnya ini terlalu besar, ini tinggal kita atur saja fontnya. Kemudian Ctrl J, sorry, rata kiri rata kanan. Oke, sedikit lagi, kita tinggal naikkan saja supaya muat. Oke, anggaplah misalnya seperti ini. Nanti teman-teman explore saja. Oke, kali ini terlalu ke kiri ya, ke kanan. Oke, nanti teman-teman explore saja isi yang akan dimasukkan di setiap slide ini. Contoh misalnya di kompetensi dasar, saya hanya copy paste dari ini dari Google dan masukkannya di sini. Oke, ini adalah kompetensi dasar. Oke, kita cek di bagian sini, berarti ini adalah menu pertama. Oke ya. Nah, sekarang kita akan aktifkan ini kompetensi dasar. Oke, sekarang materi elastisitas. Sekarang pokok bahasan yang kedua ya. Pokok bahasan kedua. Kita ke story view dulu. Kemudian kita tambah scan lagi. Oke, ini kita rename menjadi, kita rename dulu. Oh ya, tadi tuh elastisitas. Oke, kita rename ini elastisitas. Oke, ini juga kita rename elastisitas. Oke, seperti biasa ini kita hapus. Tahu kita buat reset to initial state. Kita pilih ini dan kita cek. Nah, sudah sama dengan sebelumnya. Oke, sekali lagi fungsi untuk bagian yang ini, kalau automatically decide artinya kita manual untuk mematikan tombol button, swipe dan lain sebagainya. Untuk reset to initial state ini berarti kita sesuai dengan scan yang sebelumnya. Oke ya, di sini. Nah, kita masuk di canvas editornya. Oke, supaya berbeda dengan backgroundnya, saya akan ubah lagi. Saya pilih yang bagian ini misalnya. Oke, nah ini adalah elastisitas. Berarti yang kita isikan nanti adalah konten dari elastisitas, teman-teman. Oke, kita buat lagi sama seperti biasa. Misalnya elastisitas. Oke, kita ubah lagi. Misalnya articulate ini. Kemudian kita ubah fontnya, kita agak besarkan sedikit, 24. Oke, kita rata tengah, kita posisikan di center. Oke, kemudian kita isi materi di dalam slide ini. Oke, contoh misalnya sini saya sudah sediakan untuk elastisitas. Ini saya tinggal copy paste saja. Misalnya sinilah. Oke, kalau teman-teman punya materi yang sudah disediakan, tinggal copy paste. Oke, kita masukkan materinya. Nah, ini kita atur lagi.
kita cek lagi, kita akan memasukkan gambar atau apa di sini. Berarti kita tambah slide, kita duplikat slide-nya saja. Oke, ini adalah duplikat slide dari sini. Ini dia apa ya, posisinya seperti ini karena ini belum ada tombolnya, belum diaktifkan tombol. Nanti ketika diaktifkan tombolnya, maka dia akan tersusun dari atas ke bawah. Oke, misalnya ini kita akan hapus. Saya ini kita cari gambar yang sehubungan dengan elastisitas. Misalnya ini ya, contoh misalnya ini akan saya simpan, save image as di picture. Oke, misalnya seperti ini lah. Ini saya simpan dulu gambarnya, kemudian kita akan insert gambar masuk ke dalam sini. Oke, caranya kita ke menu insert, kemudian ambil picture, pilih picture from file, kemudian kita pilih gambar yang tadi sudah kita download, kita cari mana ya. Mana ya yang tadi kita download ini. Gambar yang kita download, kemudian kita tempatkan di tengah, kita buat format legend center. Nah, dia akan pas di tengah. Kemudian kita berikan keterangan, kita insert, kemudian text box, kita kasih keterangan di sini. Misalnya gambar apa ya, elastisitas, misalnya seperti itu. Gambar elastisitas kita tempatkan di tengah. Oke, udah beres. Nah, ini di slide kedua, ini untuk materi elastisitas. Kita cek lagi, kita cek dulu di menu, kemudian materi momentum. Oke, materi momentum, kita ke story view lagi, kemudian kita akan buat scan baru lagi di sini untuk khusus materi momentum. Oke, kita rename lagi momentum. Oke, kemudian ini juga kita rename momentum. Kemudian ini kita pilih reset into initial state. Oke, kita cek prayernya sudah enggak. Oke, sudah tidak ada. Nah, sekarang kita masuk ke slide momentum. Oke, kita beri judul lagi, insert text box, momentum. Oke, kemudian kita tengahkan, kita atur lagi, kita berikan judul, kita atur besarnya. Oke, format legend center. Oke, biasakan untuk memberi judul ini ada di posisi tengah. Oke, momentum. Nah, sekarang kita isikan materi lagi. Caranya sama, teman-teman tinggal insert box saja sini, kemudian sini juga saya sudah siapkan untuk momentum. Oke, misalnya saya ambil sampai sini saja ini karena ini hanya contoh. Oke, ini kita copy paste saja. Oke, anggaplah sampai sini. Ini adalah materi dari momentum.
scan keempat, kita cek lagi di menunya. Ini contoh soal, berarti kita buat scan lagi di sini. Misalnya contoh ini bisa huruf kecil, bisa huruf besar semua ya teman-teman. Ini juga kita ganti. Sorry. Contoh. Oke. Sekarang kita masuk, dan ini khusus contoh soal. Kita kasih text box lagi. Oke. Ini tebal. Untuk jenis font teman-teman menyesuaikan saja, pilih sesuai dengan keinginan. Oke. Anggaplah seperti ini. Artinya di sini nanti teman-teman tinggal isikan saja contoh soalnya apa saja. Yang jelas ini adalah slide untuk contoh soal. Kemudian saya cek lagi setelah itu kuis, kemudian biografi. Oke, berarti kita masih harus membuat 2 scan lagi. Ini untuk kuis, ini juga kuis. Oke, kemudian kita buat lagi sini kuis. Anggap di sini juga teman-teman sudah punya kuisnya ya. Nanti teman-teman tinggal isikan saja kuisnya apa. Kemudian satu lagi yaitu biografi. Oke, kita tambah scan lagi. Ini adalah scan yang terakhir. Biografi. Ya. Oke, kita masuk. Nah, di sini sama, kita tinggal buatkan biografi. Oke. Ambil Comic Sans, kemudian saya pilih 24. Misalnya kita akan membuat biografi. Sini contohnya nama, misalnya nama saya Aries Putra. Oke, alamat Utara, Sulsel. Net kerja Seman 16, sorry, Utara. Kemudian apa lagi ya, channel YouTube saya. Oke, anggaplah seperti ini. Nanti teman-teman ini tinggal dirapikan saja. Saya akan coba rapikan. Kita akan buat paragraf
lagi di sini bisa. Caranya sama ya. Saya kira teman-teman sudah paham lah bagaimana memasukkan foto di sini. Oke, sekarang kita akan mengaktifkan semua tombol-tombolnya. Nah, di sini di bagian menu kita aktifkan tombolnya ke misalnya gini. Saya akan klik di kompetensi dasar ini. Pada saat diklik tombol 1, maka dia akan diarahkan ke jump to slide. Kita pilih slide di kompetensi dasar di mana ya? Ini ya, materi. Oke. Kemudian kita oke. Kemudian di bagian sini untuk nomor 2 kita aktifkan tombolnya, kita pilih trigger, kemudian jump to slide, elastisitas. Oke, bagian pertama kita oke. Kemudian untuk momentum kita aktifkan jump to slide momentum. Contoh soal. Oke, kita lakukan semua sama untuk kuis. Oke. Kemudian biografi. Kita pilih slide-nya biografi. Oke. Nah, sekarang ini jump to slide. Nah, sekarang kalau misalnya di sini di materi ini ya. Nah, ketika tombol di materi ini diklik, maka dia akan ke sini. Nah, sekarang kita usahakan dari sini dia akan kembali ke home misalnya. Kita akan buat tombol lagi di sini ke menu ya, ke tombol menu. Kita insert, kemudian sini saya menggunakan save saja. Kita akan menggunakan save yang menandakan menu, atau kita bisa buat save-nya lah. Misalnya atau kita pilih ini saja ya untuk menu home. Kita buat di sini saja dulu. Kemudian kita insert teks atau klik kanan di sini. Kita edit teks. Oke, edit teks. Kok tidak aktif ya? Oke, kalau misalnya tidak mau, kita seperti ini saja. Oke, misalnya ini adalah menu home. Oke, kalau tombol sih sebenarnya bagus. Kita atur posisinya. Oke, kemudian kita buat kita group supaya dia menyatu dengan tombol yang sama. Oke, kita geser, posisikan, anggaplah seperti ini. Oke, kemudian kita akan aktifkan tombolnya. Kita pilih trigger, kemudian pilih jump to slide mana ke menu, gitu ya. Oke, kita klik OK. Tombolnya sudah jadi. Kemudian di elastisitas juga ini saya copy saja. Ini saya copy, kemudian ke elastisitas, sini paste, sini saya paste. Jadi posisinya sama. Pada saat dia menuju ke sini, maka ketika kita akan kembali ke home, tinggal klik home ini. Oke ya. Nah,
sama di momentum, kita tinggal paste saja di sini. Oke, contoh soal kita paste juga di sini. Kuis, kemudian di biografi kita tempatkan. Sini saya buat di sini untuk biografi. Oke. Tadi di slide mana yang ada 2 slide-nya? Di sini ya. Wah, sorry nih. Harusnya tombol home ini saya cut saja. Harusnya ada di sini. Oke. Oh, sorry. Control Z. Benar, dia harusnya ada di sini. Nah, di sini kan slide pertama untuk elastisitas. Maka untuk berpindah ke slide selanjutnya, slide kedua, maka kita perlu tombol next di sini. Kita gunakan save saja. Panah ini. Oke, saya tempatkan di sini. Kecil-kecil juga enggak apa-apa. Oke, kemudian kita ubah warnanya, klik kanan, format shape. Kita pilih warna merah biar agak mencolok. Oke, kemudian kita aktifkan tombolnya, trigger, kemudian kita pilih slide-nya, elastisitas slide kedua. Oke. Nah, sekarang ini sudah bersusun ya teman-teman. Nah, di slide pertama untuk elastisitas ini kan ada tombol next. Berarti di slide kedua harusnya ada tombol back untuk kembali ke slide pertama. Kita tinggal gunakan saja ini. Oke. Kita ubah warnanya, format shape, pilih warna merah supaya sama. Kemudian kita aktifkan tombol untuk back ini. Kita ke trigger, kemudian kalau di sini tadi jump to slide, kita pilih previews. Mana ya? Sorry. Di sini jump to slide. Untuk slide-nya ini yang kita pilih preview slide ini. Oke ya. Kemudian kita pilih oke. Ini tidak perlu ada tombol next-nya. Biografi semua kembali ke home karena hanya ada satu slide. Oke, sekarang kita preview. Kita pilih entire project. Kita cek ya. Nah, ini tampilannya nanti. Welcome to media. Kita next, dia akan masuk ke sini. Kemudian kita pilih, ini semua sudah aktif tombol-tombolnya. Pada saat kita pilih nomor 2 misalnya, dia akan masuk ke sini. Ini satu slide, kemudian ini akan berpindah ke slide selanjutnya. Pada saat untuk kembali, maka tombol kembali ini akan aktif. Oke, dan ini tombol home-nya belum aktif ya. Oke, kita aktifkan dulu untuk tombol home di elastisitas. Oke, kita trigger, kemudian next. Oke, untuk momentum kira-kira trigger,
saja supaya lebih pasti. Kuis. Oke, semua ke tombol menu. Oke, cukup. Kita cek lagi entire project. Oke, kita next. Kita elastisitas. Oke, ini kembali ke home. Oke ya. Momentum ini juga kembali ke home. Contoh soal ini juga kembali ke home. Kuis ini juga kembali ke home. Biografinya ini juga kembali ke home. Oke, kita tinggal bisa next di sini. Oh, ini belum aktif. Oke, saya rasa cukup untuk di part 3 ini. Kita sudah mengisi konten di menu ini, menu 1, 2, 3, 4, 5, 6, mulai dari kompetensi dasar dan materi-materinya sampai ke biografi di media interaktif ini. Dan tampilannya yang di sini ini bisa menyesuaikan. Teman-teman tinggal pilih saja untuk versi Android dan lain sebagainya. Ini tampilannya. Oke, saya rasa cukup untuk part 3 ini. Nanti teman-teman bisa explore lebih jauh lagi untuk setiap kebutuhan project di AS3 Storyline 3 ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ketika semua ini sudah rampung, sudah kita buat, maka kita akan publish menjadi versi web dan versi APK atau aplikasi yang bisa dijalankan di Android. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan di share jika video ini bermanfaat. Oke, terima kasih.